Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan senair, jumpa lagi di channel Jagat Hobi. Semoga dalam keadaan sehat tak kurang satu apa rahmah barokah salamah Allah curahkan untuk kita semua dalam sebuah diskusi ringan. Gus Abbas menerima tamu dan memberikan sebuah pernyataan terkait dengan Duriah Rasulullah SAW dari jalur Pahlawi, yang menurut Gus Abbas harus dibedakan antara habaib, sayyid, dan syarif. Mendudukkan tempat yang semestinya, mendudukkan siapa Duriah Rasulullah yang semestinya, ini termasuk penguatan sebuah syariat dan tauhid, karena menyangkut kesucian Duriah Rasulullah dan nama Rasulullah itu sendiri, agar setiap orang atau setiap bani tidak serta-merta mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW. Harus dibuktikan lewat kitab-kitab nasab historis, bahkan bisa dengan sistem tes DNA. Lewat diskusi kecil inilah Gus Abbas menyampaikan dengan sangat bagus sekali, diterima dengan sangat mudah dipahami, karena memang demikianlah adanya. Terkait kesucian nama Rasulullah SAW dengan sebenar-benarnya, siapa Duriahnya, mendudukkan tempat yang semestinya sebagai makom tetesan darah Rasulullah di Indonesia ini, agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang hanya ingin memberikan sebuah doktrin mahabbah buta hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Ini yang dikhawatirkan oleh Gus Abbas selaku Trah Sunan Gunung Jati. Pelurusan sejarah nasab inilah dipandang perlu oleh Gus Abbas, karena dari kiai-kiai sepuh dulu sudah sebetulnya sudah mewanti-wanti, sudah tahu, tapi kenapa dulu tidak segencar sekarang? Karena situasinya berbeda. Dulu para alim ulama bergandeng tangan, tidak ada yang saling caci maki, menghujat, memojokkan, membuli, bahkan sudah menghina salah satu kiai-kiai yang memang kiai itu alim. Bentuk rasa sakit hati Gus Abbas, pembelaan Gus Abbas inilah saat ini Gus Abbas rela berjuang, rela dibully, dicaci maki, diteror, bahkan untuk perurusan sejarah Duriah Rasulullah dan sejarah ajaran Wali Songo. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bagaimana penuturan diskusi ringan Gus Abbas lewat di video berikut ini. Sekali lagi mohon maaf yang kali hormati usaha kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Hasyim Asy'ari, beliau kan menyebutkan nama Habib itu dengan syahid, sayyid. Ya. Sedangkan Habib itu kan berbentuk sayyid. Iya. Nah, itu gimana? Nah, terus kalau kita itu memutuskan nasab seorang Habib, berarti kita kan bisa dikatakan menentang atau bertentangan dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Ada sih bagian orang yang memutuskan nasab seorang Habib itu, berarti kan bisa jadi dia itu mengatakan bahwa Kiai Hasyim Asy'ari itu kan bohong dalam karya-karyanya. Oh, saya pernah mendengar statement semacam itu. Ya, itu gimana itu? Ya, paham saya. Cuma sampainya kurang jelas saja. Jadi begini, maksudnya seperti ini. Ya, jadi Mbah Hasyim Asy'ari di dalam kitabnya sering menyebutkan nama Habib dengan Sayyid. Ya kan? Sehingga kita kalau membatalkan nasabnya Habib seolah-olah bertentangan dengan Mbah Hasyim. Gitu kan? Dan seolah-olah mengatakan bahwa Mbah Hasyim Asy'ari itu berarti berbohong. Ya. Karena Habib itu bukan Sayyid. Ya kan? Ya. Nah, itu Anda salah. Mbah Hasyim Asy'ari menyebutkan di dalam literatur dan kitab-kitab karyanya nama Habib dengan Sayyid itu bukan dalam rangka itsbatun nasab, karena urusannya bukan dengan urusan nasab, tapi urusannya dengan al-ada war riwayah.
al-ada wa riwayah, istilah usul hadis. Jadi tujuannya Mbah Hasyim Asy'ari bukan itsbat nasab, tapi apa yang disebut dengan dilalatun ala sihhatin naqli, menunjukkan bahwa Mbah Hasyim Asy'ari itu menunjukkan keabsahan, validitas apa adanya menukil dari kitab. Karena kitab sebelumnya menyebutnya Habib dan Sayyid, ya Mbah Hasyim Asy'ari menyebut Habib dan Sayyid, bukan berarti itsbat nasab. Karena apa? Karena mungkin kitab yang dinukil oleh Mbah Hasyim Asy'ari adalah dia berasumsi bahwa Habib itu Sayyid. Sehingga kalau seumpama ditulisnya Sayyid dan Habib, kemudian Mbah Hasyim Asy'ari nyebutnya Asy-Syaikh, bukan Habib dan Sayyid, ini dalam masalah riwayat, al-adab wa riwayat itu kurang bagus, berbeda lafadznya. Ini bisa akhirnya mempengaruhi apa yang disebut dengan ad-dhabtu, tobit. Itu bisa mempengaruhi dia itu thiqah atau tidak. Maka dari ini bukan urusan itsbat nasab, ini urusan al-adab wa riwayah. Jadi apa yang disebut dengan dilalatun ala sihhatin naqli, yaitu satu menunjukkan bahwa Mbah Hasyim Asy'ari valid di dalam menukil dari kitab sebelumnya disebutnya Habib, Sayyid gitu. Contohnya begini, yang jelasnya seperti ini, supaya Anda jelas ya. Di dalam masalah nahwu shorof ada seorang ulama namanya Imam Ibnu Malik. Semua orang nyebut Imam Ibnu Malik. Ulama-ulama menyebutnya qala Ibnu Malik, qala Ibnu Malik, wa qala Muhammad bin Malik. Saya yakin juga para ulama-ulama di Nusantara nyebutnya juga Ibnu Malik, Muhammad bin Malik, ya kan? Maka adanya juga Alfiyah Ibnu Malik, ya kan? Padahal secara nasab Imam Ibnu Malik itu bukan Ibnu Malik, namanya Imam Muhammad bin Abdillah bin Malik. Cuma Imam Ibnu Malik atau Imam Muhammad itu tidak berkenan kalau disebutkan Muhammad bin Abdillah karena menyerupai Rasulullah. Maka dia lebih senang disebut Muhammad bin Malik, padahal nasabnya Muhammad bin Abdillah. Nah, jadi ketika semua ulama itu menyebut qala Ibnu Malik, itu Anda jangan mengatakan bahwasannya ulama ini berbohong, sebab ini nasabnya Ibnu Malik itu adalah Ibnu Abdillah, bukan Ibnu Malik. Kenapa disebutnya Ibnu Malik? Berarti dia sesuai dengan nasabnya. Kiai benar, ulama benar, Anda yang asumsinya salah, dan Anda tidak paham dalam masalah posisi kiai dan konteksnya dalam konteks apa. Kalau ulama-ulama menyebut qala Ibnu Malik, karena memang di dalam kitabnya cuma Ibnu Malik. Kalau seumpama ditulisnya Ibnu Malik tetapi kiai nyebutnya qala Ibnu Abdillah, wah itu nanti beda, itu nantinya asumsinya berbeda, itu bisa mempengaruhi thiqah atau tidak, atau dhabtun atau tidak, mempengaruhi ini saking telitinya orang dalam mengkaji adab wa riwayah, khususnya dalam masalah hadis ya, sehingga dalam masalah itu pun diperhatikan. Jadi ketika ulama itu menyebut qala Ibnu Malik bukan berarti berbohong, karena Ibnu Malik sebetulnya namanya Ibnu Abdillah, dalam nasabnya Muhammad bin Abdillah, tetapi itu yang disebut dengan dilalatun ala sihhatin naqli, yaitu ada satu menunjuk bahwa validitas menukil daripada kitab sebelumnya ya apa adanya, seperti itu. Karena para ulama ya apa adanya. Kadang-kadang kan menyebutkan ada bil lafzi dengan lafaz, ada bil makna dengan makna walaupun lafaznya berbeda. Tetapi ketika menyebutkan sesuatu yang penting khususnya nama, itu ya apa adanya. Ketika sudah Habib, Sayyid. Jadi pada waktu zamannya Mbah Hasyim Asy'ari, mungkin kan Mbah Hasyim Asy'ari belum fokus dalam masalah, karena zamannya perjuangan. Jadi yang perlu diajarkan adalah dasar-dasar ilmu syariat dan fikih, ini kan? Bukan berarti itsbat nasab, bukan itu. Nah itu. Jadi itu seperti itu. Dan ini kalau seumpama diselesaikan dengan baik, seluruh ulama Indonesia menyelamatkan rakyatnya dari pengaruh-pengaruh dan klaim-klaim dan doktrin-doktrin Ba'alawi seperti itu, bisa menyelesaikan nih. Kalau ulama bisa menyelesaikan itu, menurut saya itu adalah peradaban yang sangat luar biasa. Itu satu prestasi yang sangat luar biasa, karena ini belum terjadi di Syria, di Mesir, di apa. Kalau seumpama ada pembahasan dan langsung diputuskan oleh para ulama, apalagi mengatasnamakan satu organisasi besar, mengatasnamakan organisasi besar semacam Nahdlatul Ulama yang memiliki satu jumlah anggota yang sangat luar biasa. Ini adalah prestasi yang sangat luar biasa menurut saya, dan ini harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya tanpa harus menciderai para habaib dan menciderai para habaib. Kalau mereka itu merasa terciderai, kita niatnya bukan menciderai, tapi memberikan, itu adalah al-irsyad wa da'wah, dakwah dengan irsyad, memberikan petunjuk kepada masyarakat. Kenapa? Ya karena kalian sendiri seperti itu. Siapa yang membuat makam-makam palsu?
Siapa yang kata-katanya kasar, siapa yang memanggil ulama dan kiai NU itu sih, siapa yang memanggil dengan cara menyebutkan binatang, mana akhlaknya Rasulullah seperti itu, siapa yang membuat doktrin-doktrin semacam itu, kan bukan kita, mereka semua, maka kita bahas. Dan itu harus selesaikan. Insya Allah itu, menurut saya itu prestasi itu akan tingkatnya bukan tingkat nasional ya, menurut saya itu tingkat internasional itu, dan insya Allah dari dunia sampai akhirat. Ya sudah. Sudah cukup, Cukup. sudah malam. Alhamdulillah sudah jelas dan sangat detail sekali. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih atas penjelasannya, Gus. Ya, ya udah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya udah. Udah ngopi-ngopi dulu sini. Ngopi-ngopi di sana tuh, ngopi ya. Terima kasih, Gus. Iya, iya, terima kasih.